Saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-10, kita bergantian sampai kita selesaikan di ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 2 minggu berturut-turut kita diarahkan untuk mengerti tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada perumpamaan lalang di antara gandum, kemudian minggu lalu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Hari ini kita bicara tentang perintah supaya saling mengasihi. Namun sebelum perikop ini dibacakan, ayat 1 dari pasal 15 bicara soal pokok anggur. Yesus juga menggunakan analogi tanaman untuk menyatakan bagaimana karya Allah, bagaimana relasi Trinitas, dan bagaimana kita yang masuk dalam bagian kerajaan Allah. Akulah pokok anggur, Yesus bilang dalam ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi di situ diberitahukan bahwa Yesus pokok anggur, Bapa pengusahanya, saudara dan saya atau manusia adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Yang diminta dari gambaran itu kita disuruh tinggal, melekat pada pokok anggur. Rupanya dalam bahasan ini tinggal dalam atau melekat pada pokok anggur tidak cukup hanya tinggal saja. Tapi dalam perikop selanjutnya ada lagi yang perlu kita lakukan, yaitu kita juga tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam Yesus berarti juga tinggal di dalam kasih-Nya. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Natur Allah itu kasih. Allah tidak dapat menyangkal dirinya, Dia kasih, tetap kasih. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Maka Dia beri perintahnya supaya saling mengasihi. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kita melekat pada pokok anggur, kita tinggal dalam Kristus, kita juga diminta tinggal dalam kasih-Nya. 1 Korintus pasal yang ke-13
Di situ dikatakan, mari kita buka 1 Korintus 13. Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi betapa pentingnya kita tinggal dalam kasih dan melakukan kasih, karena Allah itu kasih. Ayat 10 di situ dikatakan dalam bacaan kita, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tinggal di dalam Yesus berarti kita masuk dalam sistem atau gaya hidup Tritunggal. Kita dimasukkan Allah dalam, istilahnya waktu di kitab Kejadian, dalam percakapan ilahi. Tinggal di dalam Kristus itu kita tidak hanya diam, dengar, mengikuti perintahnya, tapi kita masuk dalam kekhususan hubungan atau relasi dengan Allah. Dan Allah menarik atau mengajak kita mengikutinya dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada gaya hidup saling di sana. Allah Bapa kepada Allah Anak, Allah Anak kepada Allah Roh Kudus. Kesalingan itu diimpartasikan, kesalingan itu menjadi gaya hidup kita ketika kita tinggal dalam kasih. Dalam tema bacaan hari ini, tidak ada lagi hamba, tetapi sahabat. Mengapa kita disebut sahabat? Dan bukan lagi hamba. Yang mau kita baca di ayat yang ke 12, 13, 14. Tidak ada kasih. Maaf, ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dalam melakukan perintah kasih Yesus, di sini dia pakai kata sahabat. Bahasa ininya disebut, bahasa Yunani disebut phileo. Dia memakai sahabat karena kalau kita mengerti sahabat itu kita punya kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam menyatakan sesuatu. Sahabat itu memberikan kebebasan diri kepada orang lain. Ada kesamaan, ada sama frekuensinya, ada sama-sama satu level, ada keterbukaan di sana, ada pengertian di sana. Dan di sini dikatakan ketika kita menjadi sahabat, Yesus memberitahu kita bahwa kamu adalah sahabatku. Yesus sedang menaruh relasi, status buat kita bahwa kamu bukan hamba, tapi kamu sahabat. Relasi persahabatan, relasi phileo yang terjadi dan yang sudah dibangun dalam hubungan
ketrinitasan. Kalau hamba, dia masih ada unsur tidak bebas. Beda status hamba dengan sahabat. Kalau saya punya sahabat, lalu saya juga punya hamba, maka saya memiliki perbedaan dalam perlakuan. Kalau hamba, ada kepemilikan sepihak yang dialami, dan hamba itu tunduk karena ada jenjang tuan dan hamba. Dan ketika hamba itu melakukan perintah, ketaatannya, dia melakukan ketaatannya dengan sebuah ketundukan dan rasa ketakutan. Harus, kalau tidak lakukan ada dampaknya dan lain sebagainya. Sementara kalau sahabat, ketika dia melakukan perintah Allah yang di sini dikatakan perintah saling mengasihi, ketika kita melakukan perintah saling mengasihi, kita sedang mengekspresikan kasih Allah secara bebas yang dimana Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Jadi persahabatan itu yang diminta Yesus, taat kepada Kristus dalam relasi atau spirit persahabatan. Waktu kita melakukan ketaatan bukan dengan ketakutan, takut nanti. Tapi waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukannya dengan ekspresi mengasihi Allah. Saya tunduk, saya mengasihi Allah. Saya lakukan ini karena saya mengasihi Allah. Saya melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan karena saya mengasihi Allah. Jadi bukan karena nanti saya takut dimarahi Allah, tapi karena saya mengasihi Allah. Jadi ketika dalam keluarga pun, anak-anak ketika diminta orang tua untuk melakukan satu perintah atau satu bentuk ketaatan, mari lakukannya bukan karena takut nanti dimarahi papa, mama, tapi melakukannya karena saya mengasihi orang tua saya. Karena saya mengasihi otoritas di atas saya, maka saya mengerjakannya. Jadi Yesus membawa kita untuk memiliki relasi persahabatan dalam melakukan perintahnya. Dan perintah yang diminta hari ini yaitu supaya saling mengasihi. Yang kedua yang kita mau perhatikan di sini, kenapa Yesus menyatakan atau memberitahu kita ini menjadi sahabat dan bukan lagi disebut sebagai hamba. Karena antara hamba dan yang di atasnya masih ada jenjang, masih ada ruang rahasia. Kita baca di situ, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu, semuanya yang telah kudengar dari Bapa. Jadi Yesus itu sedang sharing. Dia sedang sharing apa yang dia dapat dari Bapa kepada murid-murid. Dia sedang sharing apa yang dia dapat dari Bapa kepada kita. Dan dia beritahu. Kenapa dia beritahu? Karena kita punya persahabatan. Orang yang bersahabat dia akan memberitahu banyak hal. Di sini dibilang segala sesuatu. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Ada rahasia, ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti orang lain, dimengerti oleh orang-orang yang punya relasi kedekatan dengan Tuhan. Jadi Yesus meletakkan kita pada posisi sahabat karena dia mau beritahukan, dia sharing apa yang dia tahu dari Bapa, dia sampaikan. Dia tidak sampaikan sedikit-sedikit, dia sampaikan semuanya. Bahkan dalam pemberitahuan ini juga dia sedang menubuatkan akan kematiannya. Dia sedang menubuatkan nanti kalau kita baca ayat selanjutnya akan kedatangan Roh Kudus. Dia sedang mengajari. Jadi sebagai sahabat Kristus, kita bersyukur karena kita punya ruang yang tidak dibatasi dengan jenjang, dan kita tidak sulit atau rumit relasi kita dengan Allah karena
Allah yang tinggi, hebat, luar biasa itu tidak berdiri dengan ketinggiannya yang hebat dan luar biasa, tapi dia justru dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa antropomorf atau bahasa istilah manusia, dia justru datang mendekat. Dia datang sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dia datang sebagai sahabat. Dia mendekatkan dirinya kepada kita. Karena Yesus menyatakan kepada kita untuk betapa pentingnya relasi itu. Yang ketiga yang mau kita perhatikan, sahabat di sini ayat yang ke-6, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingat, di sini dia masih pakai kata buah. Buah juga masih terkait dengan pokok anggur. Yesus mau beritahu juga, kita diminta, Yesus memilih kita. Yesus memilih kita menjadi sahabat. Yesus memilih kita menjadi mitra yang sama untuk melanjutkan pekerjaan Kristus. Karena dia siapkan murid-murid waktu itu, nanti dia akan pergi ke rumah Bapa, dan dia siapkan, kalian akan menjadi sahabatku yang sama-sama dengar apa yang Bapa sampaikan, yang sama-sama menerima apa yang Bapa beritahu dalam satu hubungan relasi dengan Allah, dalam satu tahapan estafet di mana kita punya rasa memiliki. Begitu kita menjadi sahabat Kristus, kita punya rasa memiliki hubungan itu, dan juga kita punya tanggung jawab untuk mengerjakannya. Makanya disebut pergilah dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ada sebuah kelanjutan yang terus dibangun dalam kehidupan kita sebagai sahabat Kristus. Menjadi sahabat tidak hanya kita sudah melakukan perintah, tapi menjadi sahabat menjadi sebuah hubungan di mana kita masuk dalam sistem ilahi, percakapan ilahi, dalam program Allah untuk mengerjakan apa yang Bapa mau dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun secara bergereja. Dalam hari ulang tahun GKO yang ke-41, usia yang dewasa secara manusia, tapi usia itu juga menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan terus berjalan, dan kekristenan kita juga semakin bertumbuh, berakar, berbuah. Dan juga dipertanyakan, dengan usia yang ke-41, apa yang kita sedang kerjakan hari-hari ini? Apakah kita masuk dalam satu lingkaran ketritunggalan? Apakah kita masuk dalam sistem ilahi? Apakah kita masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan manusia? Nah, itu juga yang boleh menjadi pertanyaan perenungan, baik secara pribadi, secara keluarga, secara gereja. Kita sedang melakukan pekerjaan siapa? Apakah kita sedang melakukan pekerjaan diri kita? Apakah kita sedang melakukan pekerjaan pendeta? Apakah kita sedang melakukan pekerjaan Yesus? Apakah kita sedang melakukan pekerjaan dan sedang menghasilkan buah? Karena kita ada dalam satu sistem dengan Allah. Melakukan perintah yang diminta Yesus di sini adalah ketika kita melakukan perintahnya, maka itu cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan, sekali lagi itu karena kita kasih, karena kita mengasihi Allah. Relasi-relasi kita bukan lagi relasi-relasi hamba, tetapi sahabat. Sekalipun kita berjenjang, sekalipun saya dan para majelis dan para pengurus komisi dalam gereja ada jenjang-jenjangnya, kita ada jenjang-jenjangnya, tapi secara relasi kita bersahabat.
Sekalipun dalam kehidupan keluarga, ada orang tua, ada anak, ada mertua, ada jenjang-jenjang otoritas, jenjang-jenjang hubungan itu, tapi secara relasi kita adalah sahabat. Maka spirit sahabat itu yang menolong kita untuk kita berhubungan satu dengan yang lainnya dengan muatan kasih. Makanya dipakai kata sahabat itu dipakai kata phileo. Boleh lihat kiri kanan, katakan, Anda adalah sahabat saya. Sahabat. Sekalipun suami istri, sekalipun kita dengan saudara kita, usia kita berbeda, ya betul ada jenjang, tapi dalam relasi kita sahabat. Pak Ketua Majelis, kalau secara organisasi beliau ketua majelis, saya pendeta. Secara organisasi kami punya fungsi berbeda. Tapi secara relasi ketua majelis dengan gembala, dengan majelis yang lainnya, kita bersahabat. Ketika kita bersahabat, maka problem-problem yang terjadi di sekitar kita pun akan tertolong. Begitu juga dengan kita menghadapi orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya. Secara agama kita berbeda, tapi secara relasi kita bangun hubungan persahabatan. Kita nggak bisa bilang ya udah karena beda maka tutup juga hubungan persahabatan. Tidak seperti itu. Kita bisa berbeda dengan orang lain secara apapun, tapi dalam relasi kita bersahabat. Kita punya kasih bersahabat. Relasi itu sangat disukai Allah dan itu gaya hidup Allah. Contoh pertama relasi yang kuat itu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika Allah menciptakan manusia dalam bentuk lembaga keluarga. Kenapa dibangun keluarga? Karena Allah mau pakai keluarga itu membangun relasi. Bahkan ketika lebih banyak orang lagi membangun relasi. Kenapa kita suka konflik dan gak selesai? Kenapa kita suka punya masalah-masalah terus dan gak selesai? Karena ada kecenderungan orang melihat masalah itu lebih tinggi. Padahal di sebuah masalah itu bukan masalah yang lebih tinggi, tapi relasi yang lebih tinggi. Suami istri konflik gara-gara satu barang di dalam rumah. Konfliknya berhari-hari gara-gara satu barang. Barang itu lebih tinggi daripada relasi mereka. Padahal yang harus ditinggikan atau diselesaikan yaitu relasinya. Jangan barangnya yang lebih tinggi, tapi relasinya yang lebih tinggi. Maka ketika bermasalah gara-gara satu barang atau gara-gara apapun, maka suami istri akan kembali kepada nilai yaitu relasi. Ketika kita juga memiliki konflik dengan orang lain apapun itu, perhatikan bahwa kita punya relasi sahabat yang harus kembali berdamai, yang harus kembali saling mengampuni, yang harus kembali saling menerima. Dan dalam Alkitab dalam ayat 17 di situ dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi perintah itu menjadi gaya hidup kita. Ketika kita ada dalam situasi masalah apapun, kembali kepada relasi. Relasi itu lebih tinggi dari masalah. Mari jadikan keluarga kita, gereja kita, kehidupan kita pribadi, fungsi-fungsi kita dimanapun menjadi tempat di mana kita mengekspresikan kasih Allah. Kita menjadi alat Tuhan untuk mengekspresikan kasih Allah. Baik kasih kepada Allah, baik kasih kepada manusia. Di hari ulang tahun GKO, Sinode GKO yang ke-41,
mari kita bangun gaya hidup persahabatan seperti yang Yesus minta. Sehingga gaya hidup itu boleh terus menular. Mulai dari GKO Sola Gracia, kemudian kepada GKO lainnya. Kemudian mulai juga melakukan bahwa kita ini mitra yang terkait dalam sistem Allah untuk pergi dan menghasilkan buah. GKO bukan hanya sebuah kumpulan Kristen, tapi GKO menjadi mitra Allah untuk pergi dan menghasilkan buah. Selamat ulang tahun Sinode GKO, selamat ulang tahun seluruh GKO yang ada di wilayah Indonesia. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman. Amin. Mari kita meresponi firman.